Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Nenek sudah mencari nih, dibantu oleh beberapa orang selama berhari-hari, namun tetap hasil yang didapat tidak pernah memuaskan, dan juga tidak ada seorang pun yang mengenal lelaki bernama Wisna di desa ini. Sekar mengangguk. Kini ia menahan diri untuk tidak bertanya lagi pada nenek Ija. Tapi perlahan-lahan rasa kehilangan nenek terobati, Nek, berkat kehadiran Cang Subagja. Mungkin karena dia iba pada nenek yang kini hanya tinggal sebatang kara. Subagja lah yang memenuhi segala kebutuhan nenek. Terima kasih ya, Cang, ucap nenek Ija sambil memegangi tangan Subagja. Subagja lantas mengangguk sembari tersenyum. Kini nampak pula bulir-bulir bening di sudut matanya. Sekar terdiam. Entah mengapa begitu banyak pertanyaan yang bermunculan di dalam kepalanya. Namun dia masih belum bisa mengutarakan pada Subagja. Selebihnya, mereka hanya bercerita tentang kisah masa lalu nenek Ija, tentang bagaimana dulu desa Rawabodas. Ada satu cerita yang menarik perhatian Sekar. Cerita tentang seorang paraji atau dukun beranak yang katanya menganut ilmu hitam. Setiap paraji tersebut membantu seseorang melahirkan. Hari-hari di bayi selalu hilang. Kabar burung yang beredar, paraji tersebut yang mengambilnya secara diam-diam untuk dimakan, sebagai syarat memperdalam ilmu hitam dan membuat awet muda serta panjang umur. Warga yang geram dengan tingkah laku paraji tersebut pun akhirnya berinisiatif untuk mengusir paraji itu dari desa Rawabodas. Namun warga malah berbuat arogan dan hendak membakar paraji tersebut hidup-hidup. Namun semua tidak berjalan lancar. Oleh sebab ilmu yang dianut membuat paraji itu susah untuk dibunuh, dan malah mulai menyerang warga dengan menyakiti tanpa menyentuh. Sebagian warga yang panik pun akhirnya kabur. Hanya tinggal beberapa yang masih terus menggeliat di atas tanah menahan rasa sakit. Padahal tubuh si paraji sudah setengah gosong, namun dia masih tetap bisa berdiri. Bahkan tawanya menggelegar menyaksikan orang-orang yang tengah merasakan sakit yang teramat. Akan tetapi, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Hingga saat fajar menyingsing, seorang lelaki muda melawan paraji tersebut. Ternyata ilmu yang dimiliki lelaki itu cukup mumpuni, hingga akhirnya paraji itu dapat dibunuh. Warga merasa tertolong. Beribu-ribu ucapan terima kasih terlontar dari mulut warga, dan mereka berharap lelaki itu tinggal dan menetap di desa mereka. Namun lelaki itu menolak secara halus dan membeberkan syarat bahwa jasad si paraji tidak boleh dikuburkan di desa ini, desa Rawabodas. Sehingga lelaki tersebut membawa jasad itu pergi dibantu dengan beberapa orang kawannya. Setelah itu, desa Rawabodas pun kembali tenang dan semakin makmur. Sekar mendengarkan cerita dari nenek Ija dengan sesama. Dia memang selalu suka mendengar cerita dari masa lalu maupun cerita sebuah sejarah. Mengerikan sekali ya, Nek. Untung saja ada lelaki misterius itu. Apa lelaki itu pernah datang kembali ke desa ini setelah kejadian itu, Nek? Sekar bertanya, sementara Subagja hanya diam turut menyimak cerita nenek Ija. Tidak, Neng. Saat kejadian itu, nenek masih berusia 7 tahun. Sampai saat ini nenek tidak pernah melihat lelaki itu lagi. Dan juga tidak ada warga yang mengabarkan hal serupa. Namun yang pasti, lelaki tersebut sudah amat tua. Lebih tua dari nenek yang sudah tua ini.
Nenek Ija bergurau di akhir kalimatnya. Dukun Paraji itu siapa namanya, Nek? Apa Nenek tahu? Namanya, kalau Nenek tidak salah, adalah Nyai Aminah. Tubuh Sekar tersentak sebab terkejut ketika nama dukun Paraji itu sama dengan nama mertuanya. Nyai Aminah kan... Belum sempat Sekar melanjutkan ucapannya, Subagja yang sedari tadi diam-diam tiba-tiba meletakkan telunjuknya di atas kedua bibirnya, memberi isyarat agar Sekar diam, tak meneruskan ucapannya. Ada apa, Neng? Tidak, Nek. Sekar hanya seperti pernah mendengar nama tersebut, ucap Sekar dengan sedikit bergetar. Waktu semakin sore. Akhirnya Subagja mengajak Sekar untuk berpamitan pada Nenek Ija. Mereka lantas pergi. Subagja melajukan mobil perlahan. Setelah rumah Nenek Ija sudah tidak terlihat, barulah dia memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Kang, hati-hati, ucap Sekar khawatir. Neng, tidak seharusnya kamu bertanya terlalu jauh tentang hidup Nenek Ija. Bagaimanapun, itu akan membuat Nenek Ija merasa sedih. Maafkan aku, Kang. Aku hanya penasaran. Subagja menghela nafas, mencoba memaklumi sifat Sekar. Kang, apa Nyai Aminah yang dimaksud oleh Nenek Ija? Bagaimana kamu bisa punya pemikiran seperti itu, Neng? Apa kamu tidak lihat bahwa ibuku itu tidak setua Nenek Ija? Dan apa kamu melihat hal aneh dan ganjil pada ibu? Belum sempat Sekar melanjutkan omongannya, tiba-tiba Subagja memotong ucapan Sekar dan menjelaskan kepadanya dengan nada tinggi. Karena tahu apa yang akan dikatakan oleh Sekar selanjutnya. Ialah Nyai Aminah. Si dukun Paraji adalah Nyai Aminah, ibu dari Subagja. Sontak saja emosi Subagja seketika terpancing. Maafkan aku, Kang. Sekali lagi, aku tidak bermaksud. Mobil terus melaju, sementara diam masih bersarang di antara Sekar dan Subagja. Sebenarnya masih banyak pertanyaan demi pertanyaan yang bermunculan di dalam pikiran Sekar. Namun dia masih segan untuk menanyakan kepada Subagja. Kisah cinta Sekar dan Subagja bisa dibilang singkat. Masih banyak sifat dan sikap Subagja yang belum Sekar ketahui. Namun sejauh ini sudah cukup membuat Sekar terkejut dengan sifat asli dari Subagja. Mobil yang mereka kendarai akhirnya berhenti di depan rumah Nyai Aminah. Pintu gerbang dibuka. Nyai Aminah nampak duduk di sebuah kursi besi di teras depan rumahnya. Terlihat raut khawatir dari wajahnya. Subagja sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan kekesalannya pada Sekar di hadapan Nyai Aminah. Dari mana saja kalian? Waktu sudah hampir senja. Maafkan kami, Bu. Tadi memang masalah di kebun sedikit lebih menyita waktu, jawab Subagja berbohong. Neng, apa tidak ada hal yang mengganggumu? Tidak, Bu. Sekar baik-baik saja. Kendit itu tidak kamu bawa, kan? Iya, Bu. Sekar lupa membawanya. Maafkan Sekar. Nyai Aminah menghela nafas saat mendengar jawaban dari menantunya. Dia masih memaklumi jika Sekar masih lupa untuk membawa jimat pemberian Ria Imas. Lain kali, jangan sampai lupa ya, Neng. Dan lagi kamu, Subagja, harus selalu mengingatkan Sekar, tegas Nyai Aminah. Subagja hanya mengangguk dan lantas masuk begitu saja ke dalam rumah. Sepenting itukah kendit pemberian Ria Imas sampai Sekar harus terus menggunakannya? Meski dalam lubuk hati Sekar, ia tetap tidak mempercayai hal seperti itu. Sekar melangkah mengikuti Subagja yang lantas masuk ke dalam kamar. Namun
Tetap matanya selalu tertuju pada kamar dengan daun pintu kayu usang yang nampak jelas berada di ujung lorong dapur. Entahlah, seperti ada sesuatu yang mencoba untuk menarik Sekar masuk ke dalam kamar berpintu usang tersebut. Kali ini kaki Sekar seolah-olah membawanya menuju pintu itu. Perlahan Sekar berjalan agar kali ini tidak ada siapapun yang memergokinya. Nyai Aminah sendiri sudah tidak ada di teras depan rumah. Mungkin dia sudah masuk ke dalam kamar, pikir Sekar. Kini Sekar sudah berada di depan pintu kayu usang tersebut. Terdengar suara seorang wanita tengah melantunkan kekawihan, lagu khas Sunda. Meski Sekar mengerti bahasa Sunda, namun nyanyian wanita tersebut tidak dapat Sekar pahami sepenuhnya. Bulu tengkuk Sekar ketika berdiri. Dia yang sedari tadi terus menempelkan telinganya pada pintu kayu itu masih menangkap lirik apa yang selanjutnya akan dinyanyikannya. Kali ini dia mencoba mencari celah, sembari sesekali menengok ke belakang, memastikan tidak ada siapapun yang mendapatinya di sana. Sekar mengintip dari sebuah celah kayu yang lumayan besar. Namun wanita itu masih terduduk menghadap jendela dan membelakangi pintu. Wanita itu pun masih rapi menggunakan kebaya khas pengantin Sunda, lengkap dengan segala pernak-perniknya. "Sekar, sedang apa kamu?" Tubuh Sekar tersentak. Ia sungguh terkejut manakala mendengar Nyai Aminah memergokinya. "Anu Bu, Sekar hanya penasaran dengan ruangan ini," jawab Sekar terbata-bata. Nyai Aminah tersenyum. Ia sungguh mengerti bahwa Sekar adalah wanita yang selalu penasaran dengan hal baru. "Mari, ikut ibu. Akan ibu ceritakan di meja dapur," ajak Nyai Aminah pada Sekar dengan wajah penuh senyuman. Sekar lantas mengikuti langkah demi langkah Nyai Aminah, hingga mereka sampai di sebuah meja panjang yang terbuat dari kayu jati, dengan deretan beberapa kursi jati yang terlihat amat kokoh. Nyai Aminah lantas memberi isyarat pergi pada dua orang pembantu yang tengah melakukan aktivitas rutin di dapur. Ini hanya ada Nyai Aminah dan Sekar di dapur yang teramat luas tersebut. "Kamu pasti penasaran dengan wanita di dalam kamar berpintu reot itu, kan?" tanya Nyai Aminah. "Iya Bu, maaf jika Sekar lancang." "Tidak apa-apa Neng. Ini kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Maka sudah sepantasnya jika kamu diberitahu tentang siapa wanita itu." Nyai Aminah memegangi kedua tangan Sekar di atas meja. Sekar hanya terdiam, menunggu lanjutan kata-kata keluar dari mulut Nyai Aminah. "Wanita itu adalah Sumiati, atau kami bisa memanggilnya Sumi. Dia adalah adik Subagja, satu-satunya. Apa kamu memang belum tahu jika Subagja mempunyai adik?" Sekar menggeleng pelan, memberi jawaban pada Nyai Aminah. "Baiklah, ibu hanya mempunyai dua orang anak, Subagja dan Sumiati. Namun Sumiati mengalami gangguan kejiwaan karena calon suaminya meninggal dunia di saat 3 hari sebelum acara pernikahan mereka." Nyai Aminah berusaha menahan tangis. Namun nada suaranya sudah mulai memberat. Sekar menggeser bangkunya, berusaha mendekat dengan sang ibu mertua. Sekar hanya ingin sekedar menguatkannya dengan mengelus-ngelus punggung tegap Nyai Aminah. Setelah kejadian itu, Sumi amat terpukul. Setelah dibawa ke dokter spesialis kejiwaan, ternyata memang kejiwaannya terganggu. Namun ibu menolak membawanya ke rumah sakit jiwa karena memang Sumi tidak pernah menunjukkan sikap yang membahayakan orang-orang di sini. Dia hanya duduk terdiam, termenung, kadang menangis atau kadang tertawa sendiri. Sumi hanya ingin mengenakan pakaian pengantin. Jika dia tidak mengenakannya, Sumi akan memberontak. Itu sebabnya
Jika kamu melihat Sumi selalu mengenakan baju pengantin lengkap dengan kembang goyang ataupun mahkota sihir di kepalanya. Sekar mengangguk. Ia mengerti apa yang diceritakan oleh Nyai Aminah. Setiap hari Minggu, Sumi selalu minta untuk duduk di taman belakang rumah. Jika kamu ingin melihat atau sekedar berbincang sedikit dengan Sumi, kamu bisa melakukannya. Kebetulan besok adalah hari Minggu, bukan? Iya, Bu. Besok hari Minggu. Nanti akan Ibu beritahu jika Sumi sudah mau keluar dari kamarnya. Sekarang cepat pergi ke kamarmu. Jangan biarkan Subagja terlalu lama sendirian di kamar. Karena apa, Bu? Tanya Sekar bingung. Tidak, Neng. Tidak apa-apa. Sudah, cepatlah. Sekar lantas bangkit dari duduknya dan bergegas menuju kamar. Belum sempat ia membuka pintu, sayup-sayup terdengar suara Subagja tengah bercengkrama dengan seseorang wanita, sembari sesekali tertawa kecil. Jika percakapan itu hanya lewat telepon, tapi mengapa suara wanita itu teramat jelas? Kan Ibu sudah bilang, jangan biarkan Subagja terlalu lama sendiri, Neng. Lagi-lagi, Nyai Aminah sukses membuat degup jantung Sekar tak beraturan. Nyai Aminah berdiri tegak di belakang Sekar, dengan kedua tangan bersedekap di atas perut. Sorot matanya tajam, menatap kosong pada pintu kamar Subagja. Ibu, memang Kang Subagja sedang berbincang dengan siapa? Sekar berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Nyai Aminah yang kini tengah berdiri di hadapannya, meski dengan tatapan mata yang menyeramkan. Neng gelis, ucap Nyai Aminah sembari membelai rambut panjang Sekar yang tergerai. Subagja sedang dipengaruhi oleh setan perempuan itu. Tapi kamu tidak usah khawatir. Ibu sedang mencari cara agar dia benar-benar terlepas dari setan itu. Setan? Nyai Aminah mengangguk pelan sembari tersenyum pada Sekar. Namun Sekar malah semakin ketakutan melihatnya. Mundur, berdirilah di belakang ibu. Kita buka pintu ini sama-sama, ditanya Nyai Aminah pada Sekar. Sekar lantas menuruti apa pinta dari mertuanya. Setelah Sekar bersembunyi di balik punggung Nyai Aminah, perlahan-lahan Nyai Aminah membuka pintu kamar Subagja. Kedua mata Sekar membulat, manakala dia melihat Subagja tengah duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong ke depan, sembari terus berbicara sendiri. Tidak ada siapapun di sana. Lantas dari mana suara perempuan yang tadi Sekar dengar? Nyai Aminah dan Sekar pun menghampiri Subagja yang terus berbicara sendiri. Arah bicaranya melantur tidak jelas. Yang membuat Sekar semakin terkejut adalah bola mata Subagja semuanya memutih, bagaikan orang buta. Nyai Aminah kini berdiri tepat di depan Subagja. Dia mulai merapalkan jangjoakan, jampi-jampi dalam bahasa Sunda. Tubuh Subagja seketika menegang. Urat-urat lehernya terlihat kebiruan. Sekar panik, namun gerakan tangan Nyai Aminah mengisyaratkan agar Sekar tetap diam. Subagja kejang-kejang sebelum akhirnya tubuh gegah Subagja ambruk di atas ranjang. Sekar panik bukan kepala. Dia bingung entah harus berbuat apa. Sudah, temani dia. Ini sudah sering terjadi. Yang terpenting tugasmu sekarang, selain menjadi istri adalah jangan membiarkan dia terlalu lama sendiri. Mengerti? Iya, Bu. Jawab Sekar tanpa memalingkan wajahnya sedikit pun dari Subagja. Nyai Aminah pergi meninggalkan mereka berdua di dalam kamar, meski Subagja dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sebenarnya rahasia apa yang kamu simpan dariku, Kang? Air mata Sekar berjatuhan membasahi pipi yang mulai mengeluarkan warna merah ranum. Bak sekuntum mawar merekah di dalam secawan susu.
Ia terus menatap Subagja, dengan sesekali mengusap pelipis lelaki yang amat dia cintai itu. Matahari bersinar membelai wajah satu Sekar. Dia seketika terperanjat karena belum menunaikan kewajiban kepada Sang Maha Pencipta. Namun ia edarkan pandangannya ke setiap sudut kamar, dan lagi-lagi tidak mendapati Subagja dimanapun. Sekar lantas bangkit, membersihkan dirinya, dan barulah dia keluar kamar. Tapi masih tetap sama. Sejauh mata memandang, tidak dia temukan sosok gagah Subagja dimanapun. Namun satu yang mencuri perhatiannya. Pintu kamar Sumiati terbuka. Sekar bergegas mendekati ambang pintu tersebut. Pintu terbuka, namun tidak ada siapapun di dalam kamar. Kamar yang cukup mewah dan luas, meskipun pintu depannya amat sangat reot dan usang. Punten Neng Ageng, Neng Sumiati sudah berada di taman belakang bersama Ibu Junjungan. Seorang pembantu perempuan mengejutkan Sekar yang masih terfokus memindai kamar Sumiati. Terima kasih, Bi, ucap Sekar penuh senyuman yang dibalas anggukan kecil dari pembantu tersebut. Sekar lantas mengayunkan kakinya menuju pintu belakang. Hampir 1 minggu Sekar tinggal di rumah Nyai Aminah. Namun dia belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya ke halaman belakang. Mata Sekar membulat. Ia sungguh terpesona dengan keindahan yang ada di depan matanya. Ternyata kebun itu amat cantik, meski tidak terlalu luas. Berbagai macam bunga bermekaran di sana, terutama bunga mawar. Ada sebuah kolam ikan kecil lengkap dengan sebuah air mancur di tengah-tengah kebun. Suara gemericik airnya sungguh sangat menenangkan. Sekar mengedarkan pandangannya ke seluruh tempat dan mendapati Nyai Aminah tengah duduk bersama seseorang wanita yang menggunakan busana pengantin khas Sunda, lengkap dengan segala aksesorisnya. Ya, wanita itu Sumiati. Tidak salah lagi. Perlahan-lahan Sekar mencoba menghampiri ibu mertua dan adik iparnya tersebut, yang terlihat duduk di sebuah kursi yang terbuat dari anyaman rotan. Semakin dekat jarak antara Sekar dan keduanya. Kini hanya tinggal beberapa langkah saja. Nyai Aminah yang sedari tadi terlihat terus berbicara, meskipun lawan bicaranya hanya menanggapinya dengan sebuah tatapan kosong dan wajah dingin. Ini keberadaan Sekar disadari oleh Nyai Aminah. Neng, sudah bangun? Iya, Bu. Maaf, Sekar kesiangan. Loh, kenapa jadi minta maaf? Tidak apa-apa. Mungkin kamu kelelahan karena habis berkeliling kebun bersama Subagja. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, Kang Subagja kemana ya, Bu? Sekar sudah mencarinya, namun dia tidak ada dimanapun. Subagja pergi selepas subuh tadi ke kota, karena ada beberapa pupuk tidak sesuai dengan yang biasanya. Dan lagi Subagja tengah mencari cara untuk mengusir hama belalang itu. Memang Subagja tidak pamit padamu? Tidak, Bu. Mungkin dia tidak tega membangunkanmu, Neng. Sekar mengangguk. Sejauh ini, Nyai Aminah sungguh memperlakukannya dengan sangat baik. Meski sesekali raut wajahnya bisa berubah menjadi amat menyeramkan. Kemarilah, Neng. Ibu kenalkan kamu pada Sumiati. Sekar tersenyum, lantas mendekat pada Nyai Aminah dan Sumiati. Sekar mengambil posisi duduk di depan keduanya. Neng Gelis, putri ibu. Ini Sekar. Dia adalah istri dari akangmu, Kang Subagja. Ucap Nyai Aminah lemah lembut sembari membelai pundak Sumiati. Lantas Sumiati menatap pada wajah Sekar, kemudian tersenyum kecut di ujung bibirnya. Sekar tetap membalas dengan sebuah senyuman manis dan berusaha meraih tangan Sumiati. Hai Sumi, senang bisa mengenalmu. Sumiati tetap bungkam.
Bahkan uluran tangan Sekar pun tidak dia balas. Maaf ya, Neng. Sumi memang sulit menerima kehadiran orang baru. Tapi percayalah, dia tidak akan menyakiti siapapun. Sekar mengangguk pelan dan lantas tersenyum pada Nyai Aminah. Ibu ada keperluan sebentar ya di dalam. Kalian berdua duduk dan berbincanglah di sini. Tapi Bu, cegah Sekar sembari memegangi tangan Nyai Aminah. Tidak apa-apa, Neng. Bik Marni akan mengawasi kalian dari jauh. Nyai Aminah menunjuk kepada seorang perempuan berbadan tambun yang sedang berdiri di pintu masuk ke dalam rumah. Sadar tengah dilihat oleh Sekar, Bik Marni pun tersenyum. Ibu ke dalam dulu ya. Bik Marni adalah orang yang sudah mengurus Sumi dari dulu, Neng. Kamu tidak usah takut. Nyai Aminah lantas berjalan anggun meninggalkan Sekar dan Sumiati di kursi taman. Sementara perasaan bingung mulai menyambangi hati Sekar. Dia takut jika akan salah kata dan membuat Sumiati marah. Tidak usah takut, Teh. Saya tidak gila. Perkataan Sumiati sontak membuat Sekar sedikit terkejut. Dia lantas mengangguk. Maafkan saya, Sumi. Saya hanya baru mendengar tentangmu dari kata orang. Nah apa, Teh? Semua orang pasti akan menganggap gila pada seorang wanita yang setiap harinya selalu menggunakan pakaian pengantin seperti ini. Sambung Sumiati. Jika saya boleh tahu, memang apa alasanmu? Sementara yang saya dengar dari ibu adalah sebab... Sekar menghentikan ucapannya. Sebab calon suami saya meninggal dunia tepat 3 hari sebelum pernikahan kami. Maaf Sumi, saya tidak bermaksud. Memang benar begitu adanya, Teh. Alasan saya memakai pakaian pengantin ini hanya satu. Jika nanti kematian saya tiba, saya dapat menemui Akang Wisna dalam keadaan masih menjadi calon pengantinnya. Ucap Sumiati sembari terus menatap kosong ke depan, tanpa menatap Sekar di sampingnya. Wisna. Sekar terkejut. Iya, Teh, Wisna. Calon suami Sumi adalah Akang Wisna. Teteh mengenalnya. Sumiati menatap mata Sekar dalam, namun tetap dengan senyuman kecut di bibirnya. Teteh, ada apa? Apa Teteh mengenal Wisna? Cercah Sumiati. Tidak, aku hanya seperti pernah mendengar namanya. Sumiati menghela nafasnya, lantas memalingkan pandangan matanya dari Sekar. Wisna, Akang Wisna. Dia dibunuh, Teh. Dibunuh? Sumiati mengangguk. Kini bulir bening air mata mulai jatuh mengenai pipi tirusnya. Siapa yang telah tega melakukan itu? Entahlah, saya sendiri pun tidak tahu. Bahkan melihat jenazahnya untuk yang terakhir kali pun, ibu melarangnya. Sekar memegangi pundak Sumiati, sembari sesekali mengelusnya. Meskipun Sekar baru mengenal Sumiati, namun dia merasa begitu iba pada adik iparnya itu. Kamu masih muda, cantik. Pasti tidak ada laki-laki yang akan menolakmu. Bujuk Sekar pada Sumiati. Sumiati memang sangat cantik, meski tidak menggunakan riasan sedikit pun di wajahnya. Tidak, Teh. Aku sudah berjanji tidak akan menikah, kecuali hanya dengan Kang Wisna. Sekar merapatkan bibirnya. Ia lantas mengangguk. Dia mengerti bahwa komitmen dalam cinta yang Sumiati pegang tidak main-main. Buktinya, sampai detik ini pun dia masih setia mengenakan pakaian khas pengantin ranah Sunda.
Jika saya boleh tahu, Sumi dan Wesna bertemu di mana? Dia pasti amat tampan dan baik hati, sehingga membuat gadis secantik Sumi hati saja begitu sangat amat mencintainya. Sekar mencoba membuka obrolan lain di antara mereka. Kami adalah teman masa kecil yang mengikat janji sedari dulu. Teteh betul, Wesna adalah pria yang amat tampan. Banyak kembang desa dari desa lain yang berlomba-lomba untuk mencuri hatinya. Dia pun sangat baik hati. Tutur katanya sopan, lemah lembut, dan yang paling penting, dia amat mengasihi pada siapapun dan amat hormat pada orang yang lebih tua darinya. Wah, mendengar penjelasan darimu saja membuat saya mampu menggambarkan sosok Wesna. Dia pun beruntung dicintai gadis sepertimu, Sumi. Sekar sebisa mungkin mendekatkan diri pada Sumiati, meskipun sikap Sumiati masih tetap dingin. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.